Oke, halo semua, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin satu alat yang kelihatannya simple, tapi wah kuat banget buat bikin kita lebih jelas ngelihat arah. Mau itu buat bisnis, proyek, atau bahkan karir kita sendiri. Udah siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Gini deh, kita kan hidup di dunia yang, pilihannya banyak banget, saingannya ketat pula. Mau kita jalanin perusahaan gede atau baru mulai bisnis kecil-kecilan, pertanyaannya selalu sama dan kadang bikin pusing. Sebenarnya arah yang bener tuh kemana sih? Coba deh, renungin sebentar. Di tengah-tengah semua suara yang berisik, data yang numpuk, sama opini orang-orang, gampang banget kan kita ngerasa kayak hilang arah atau kewalahan, bingung, harus mulai dari mana nih? Nah, gimana kalau ada satu, sebut aja kerangka kerja sederhana yang bisa bantu kita memfilter semua kebisingan itu. Semacam kompas strategis. Bayangin kita punya alat yang bisa nunjukin dengan jelas, oke, posisi kita sekarang di sini. Jadi kita bisa ambil keputusan yang lebih cerdas ke depannya. Keren kan? Dan alat itu namanya adalah analisis SWOT. Oke, namanya mungkin kedengaran agak teknis ya, SWOT. Tapi percaya deh, konsep di baliknya tuh simple dan gampang banget dimengerti. Ini tuh cuma cara yang terstruktur buat ngeliat 4 area kunci yang nentuin sukses atau gagalnya kita. Terus gimana cara kerjanya? Intinya, SWOT ini maksa kita buat jujur jawab 4 pertanyaan penting. Tapi ngelihatnya dari 2 sudut pandang yang beda. Apa yang terjadi di dalam organisasi kita dan apa yang terjadi di luar sana. Nah, ini dia nih yang paling penting dari SWOT. Pemisahannya jelas banget. Di satu sisi ada faktor internal. Ini tuh kekuatan dan kelemahan kita. Hal-hal yang bisa kita kontrol ya kan? Tim kita, teknologi kita, cara kerja kita. Nah, di sisi lain ada faktor eksternal, peluang dan ancaman. Ini hal-hal di luar sana yang mau nggak mau harus kita hadapi. Kondisi pasar, pesaing, tren. Nah, bisa misahin 2 hal ini, itu kuncinya. Oke, kita mulai dari yang positif dulu ya, kekuatan atau strength. Ini tuh apa sih jagoannya kita? Apa yang bikin kita beda? Mungkin brand kita udah dicintain banyak orang, atau kita punya teknologi yang nggak ada duanya, atau mungkin tim kita isinya orang-orang hebat semua. Inilah aset berharga kita. Lanjut, lawannya kelemahan atau weaknesses. Nah, di sini kita harus jujur sama diri sendiri. Di mana sih kita masih kurang? Apa yang perlu dibenahin? Mungkin modal kita cekak, atau ada cara kerja internal yang boros waktu. Ngakuin ini tuh langkah pertama buat jadi lebih baik loh. Oke, sekarang kita ngintip keluar jendela, kita lihat peluang atau opportunities. Ini tuh tren atau kondisi di luar sana yang bisa kita manfaatin. Mungkin pasar digital lagi nge-boom, atau gaya hidup orang-orang berubah dan pas banget sama produk kita. Anggap aja ini ombak bagus yang bisa kita selancari. Dan yang terakhir, tentu aja, ancaman atau threats. Ini faktor dari luar yang bisa nyerang kita. Bisa jadi pesaing baru yang agresif, aturan pemerintah yang berubah, atau teknologi baru yang bikin cara bisnis kita jadi kuno. Nah, ini badai yang harus kita siap-siap hadapi. Oke, teori-teorinya udah cukup ya. Sekarang, biar lebih kebayang, kita lihat langsung gimana SWOT ini bekerja di dunia nyata. Dan kayaknya nggak ada contoh yang lebih pas selain salah satu raksasa teknologi di Asia Tenggara. Yuk kita bedah Gojek. Strengths-nya jelas banget. Model super app-nya yang semua ada. Brand-nya yang kuat banget, sama jaringan mitranya yang super luas. Weaknesses-nya, biaya operasionalnya tinggi banget dan masih suka ngandelin promo buat narik pelanggan. Peluangnya atau opportunities, tentu aja ekonomi digital di Asia Tenggara yang lagi tumbuh gila-gilaan. Terus, threats atau ancamannya, pastinya persaingan super ketat sama Grab dan juga aturan pemerintah yang bisa berubah-ubah. Tuh kan, langsung kebayang peta strategisnya dengan jelas banget. Oke, sekarang kita udah punya daftarnya nih. S, W, O, T. Terus habis itu ngapain? Nah, ini dia bagian yang paling seru dan paling kuat. Kita nggak cuma bikin daftar, tapi kita ubah daftar itu jadi strategi yang benar-benar bisa dijalankan. Pakai apa? Pakai yang namanya matriks SWOT. Lihat deh matriks ini. Keren banget kan? Ini cara kita mengawinkan faktor internal kita, S dan W, dengan faktor eksternal, O dan T, buat nemuin 4 jalur strategi. Jadi ini bukan lagi daftar biasa, tapi udah jadi peta buat bertindak. Kita mulai nanya, gimana caranya kita pakai kekuatan S buat ngambil peluang O? Atau gimana kita nutupin kelemahan W sambil ngadepin ancaman T? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang mengubah analisis jadi aksi nyata. Yang pertama, strategi SO. Sebut aja ini mode serang atau agresif. Ini skenario impian. Kita pakai jagoan kita buat manfaatin tren bagus di luar.
Contohnya Gojek tadi. Mereka pakai kekuatan platform super app mereka, S, buat terjun ke layanan finansial digital. Oh, yang pasarnya lagi gede banget. Kedua, strategi ST atau mode bertahan cerdas. Di sini, kita pakai kekuatan kita buat jadi tameng dari ancaman. Gojek punya brand yang kuat S kan? Nah, mereka pakai itu buat ngelawan gempuran kompetitor T, dengan cara meluncurkan layanan baru kayak GoPlay atau GoGames, biar penggunanya makin lengket. Ketiga, strategi WO. Ini bisa kita sebut mode berbenah. Jadi kita benerin masalah internal kita dengan manfaatin momentum bagus dari luar. Ingat kan, kelemahan Gojek itu biaya operasional tinggi, W. Nah, peluangnya kan, ekonomi digital lagi tumbuh. Oh, jadi strateginya adalah mereka pakai teknologi baru buat bikin operasional lebih efisien, biar bisa cepat untung dari pasar yang lagi bagus-bagusnya. Terakhir, strategi WT atau mode hati-hati. Ini bukan berarti nyerah loh ya, tapi lebih ke langkah mundur yang cerdas. Pas lagi ada ancaman kompetisi ketat, T, dan di saat yang sama biaya operasional lagi tinggi, W, perusahaan mungkin milih buat ngerem bakar uang dan fokus ke layanan inti yang paling untung. Ini buat bertahan hidup. Tapi penting nih buat diingat, SWOT ini alat yang luar biasa, tapi bukan tongkat sihir. Kayak alat lainnya, ada kelebihan dan ada juga kekurangannya. Plusnya, jelas. Ini simple dan fleksibel banget. Tapi minusnya, analisisnya bisa jadi subjektif banget. Dan satu kesalahan umum, orang bikin daftar S, W, O, T-nya kepanjangan. Kuncinya tuh fokus aja di 3-5 poin paling krusial di tiap kotak. Jadi jangan anggap SWOT ini jawaban final. Anggap ini sebagai pemicu obrolan strategis yang lebih dalam. Oke, udah lihat teori, udah lihat contoh, sekarang bagian paling asyiknya. Anda bisa coba ini sendiri. Beneran! Yuk kita lihat gimana caranya. Ini dia, resep simple 5 langkahnya. Pertama, kumpulin tim. Kedua, jujur-jujuran soal kondisi internal. Ketiga, riset apa yang terjadi di luar. Keempat, masukin semua ke matriks SWOT. Dan yang paling penting, kelima, bikin strategi nyata dari situ. Udah, langsung eksekusi, evaluasi, dan terus beradaptasi. Dan jangan pikir ini cuma buat perusahaan raksasa ya. Bayangin deh, warung makan lokal punya ibu-ibu di dekat rumah. Kekuatannya S, rasa masakannya yang otentik, resep turun-temurun. Kelemahannya W, pemasarannya dari mulut ke mulut doang. Peluangnya O, wah media sosial dan aplikasi ojol lagi rame banget. Ancamannya T, banyak kafe-kafe modern baru buka. Nah, strateginya bukan pasang iklan mahal, tapi gunakan kekuatan rasa otentik S untuk bikin cerita di medsos O. Tunjukin proses masaknya, posting testimoni pelanggan setia, bikin koneksi emosional. Tiba-tiba, kelemahan pemasaran terbatas itu bisa diatasi, bukan pakai duit banyak, tapi pakai keaslian. Nah, itu baru strategi cerdas. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu tantangan. Sekarang kan Anda udah punya kompasnya. Coba deh, lupain dulu daftar yang panjang. Pikirin satu hal aja. Apa sih satu peluang di luar sana yang bisa Anda ambil hari ini juga dengan cuma ngandelin satu kekuatan terbaik yang udah Anda punya? Coba temuin jawabannya. Begitu ketemu, saat itulah perjalanan strategis Anda dimulai. Makasih banyak udah menyimak. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.